Nah, dan perempuan 2 bibir, di situ apa tulisannya? Iya, 2 bibir juga, Ustaz. 2 bibir faraj. Yang bertangkup. Nah, 2 bibir yang bertangkup, ya. Jadi bertemunya 2 bibir kemaluan. Udah pahamlah bahasanya dengan begitu. Bertemunya 2 bibir kemaluan. Jadi di situ kalau tempat bertemunya itu disentuh maka batal. Nah, dan daging yang tumbuh di atas faraj, kalau seandainya ada daging tumbuh di kemaluan, ada, mohon maaf, laki-laki di zakarnya ada daging tumbuh. Nah, atas qaul yang mu'tamad pada Syekh Romli tiada tempat yang tumbuh bulunya. Jadi kalau menurut Imam Romli, daging yang tumbuh di kemaluan itu batal. Menurut Imam Romli kalau disentuh. Mohon maaf lah, ada batang kemaluan kemudian tumbuh daging di situ mungkin sampai 5 cm atau 10 cm. Nah, ya atau seperti itulah. Seandainya itu disentuh, maka menurut Imam Romli batal. Memandang asalnya, memandang sumbernya dari mana. Nah, sumbernya dari zakar, maka di situ dihukumi zakar. Nah, itu tadi. Nah, jadi itu menurut Imam Romli. Biasanya berarti bandingannya Imam Ibnu Hajar biasanya. Nah, walaupun ada beberapa kasus Imam Romli bandingannya bukan Imam Ibnu Hajar. Contohnya di masalah perempuan. Perempuan kalau mengingatkan imam tersalah itu kan tepuk tangan. Kenapa? Karena takut mengeluarkan suara yang menimbulkan fitnah. Pertanyaannya, kalau nggak takut fitnah, misal imamnya suaminya salah, apakah tetap tepuk tangan atau subhanallah? Kan begitu pertanyaannya. Di situ menurut Imam Romli tetap tepuk tangan. Tapi menurut Imam Zarkashi, subhanallah, kenapa udah nggak ada yang ditakutkan fitnah di situ? Jadi ibu kalau berjamaah sama bapak, nah bapak misal tersalah, tepuk tangan dulu, ikut dulu Imam Romli. Ditepui bapak nggak ngerti, ikut Imam Zarkashi, subhanallah. Nah, bapak aku pakai pendapat Imam Romli tak ngerti, berubahlah aku kepada pendapat Imam Zarkashi, subhanallah. Nah, ya. Kalau perempuan menepuk tangan asal jangan ada niat main-main, itu saja. Jadi nggak mesti ada niat zikir, karena itu bukan zikir. Asal jangan ada niat la'bun, jangan ada niat main-main. Kalau ada niat main-main batal. Nah, yang sering ditanyakan bagaimana kalau tepuk tangannya 3 kali berturut-turut, batal atau tidak? Sampai begitu banyak, batal atau tidak? Nah, dalam kitab Al-Bajuri dikatakan tidak batal karena uzur. Tidak batal karena uzur. Nah, itu tadi. Loh. Jadi itu contoh Imam Romli bandingannya bukan Imam Ibnu Hajar. Nah, jadi nggak selalu, tapi seringnya begitu. Nah, loh. Tiada tempat yang tumbuh bulunya. Kalau yang tempat tumbuh bulunya itu tidak batal. Sama ada faraj dirinya atau orang lain. Baik kemaluan diri sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nah, kadang orang dengar gini langsung, ngapain pula nyentuh kemaluan orang lain? Ini biasanya belum jadi ibu-ibu ini. Kalau udah jadi mama-mama, udah jadi ibu-ibu, nah itu tergambar menyentuh kemaluan anak, Bu ya. Nah, anak minta istinjakan, anak digantikan popoknya, mau tak mau terkadang habis wudhu, menjerit anak itu di kamar mandi, udah datang lah ibu ke situ. Nah, tersentuh kemaluannya dengan telapak tangan bagian dalam, batal. Itulah maksud contoh gambaran bagaimana kita menyentuh kemaluan orang lain. Anak sendiri itu ya orang lain, batal juga wudhu kalau disentuh kemaluannya. Nah, sama ada laki-laki atau perempuan kecil, baik laki-laki atau perempuan masih kecil, tadilah anak sendiri, usia masih pakai pampers lagi, masih usia 5 bulan, 10 bulan, atau besar, yang hidup atau yang mati, baik sudah meninggal dunia ataupun masih hidup, maka batal. Nah, nanti diterangkan atau tidak di sini, kayaknya tidak. Nah, tapi kalau ini khusus, yang batal itu adalah yang menyentuh. Yang disentuh tak batal. Kecuali kalau yang disentuh itu beda jenis, bukan mahram. Batalnya bukan karena menyentuh kemaluan,
tapi karena bersentuhan kulit. Tapi kalau ada seorang ibu menyentuh kemaluan anaknya, yang batal wudhu ibunya. Kalau si anak, mohon maaf lah, misal anak sakit, udah dewasa tapi sakit, tak bisa apa-apa, atau kebalikannya lah, ayahnya sakit, udah tua, kadang sampai buang hajat pun butuh bantuan. Nah, terakhir minta tolong, nak, ayah mau kamar mandi. Nah, habis berwudu ayahnya, nah ayah mau sholat, pakaikanlah dulu ini itu segala macam. Udah sama-sama wudu. Si anak udah wudu, si ayah pun sudah wudu. Waktu menggantikan ini itu tersentuh, maka yang batal adalah si anak. Si ayah tidak batal. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, tapi kalau suami istri ya batal. Kenapa? Karena bukan mahram bersentuhan kulit. Nah, ya. Dan menyentuh halqah dubur anak Adam, begitu juga menyentuh halqah dubur manusia. Nah, dan dikehendaki dengan tapak, yaitu tapak tangan, dengan segala perut anak jari. Jadi batalnya kalau dengan ini. Nah, untunglah bahasanya dibedakan. Jadi kalau untuk perempuan, aula mastumun nisa, atau kalian lamasa. Lamasa itu pokoknya kulit ketemu kulit. Tapi untuk kemaluan Rasulullah bilangnya man massa. Kalau massa itu harus pakai telapak tangan bagian dalam. Man massa farjahu, barang siapa menyentuh kemaluannya. Kalau massa pakai telapak tangan bagian dalam. Seandainya kemaluan pun pakai lamasa, wah gawat itu. Bersentuhan dengan kulit manapun batal itu. Terpaksa jalan agak ngangkang sedikit. Karena kalau tersentuh kulit paha batal. Untung saja massa bukan lamasa. Nah, itu tadi. Itu hikmah dibedakan kalimatnya. Kalau lamasa, kulit ketemu kulit pokoknya. Mau kulit tangan, mau kulit kaki, mau kulit manapun, batal. Makanya kalau ke perempuan, lamasa. Pokoknya kulit. Tapi kalau untuk kemaluan, massa. Artinya harus telapak tangan bagian dalam. Untung saja tak lamasa. Kalau itu repot betul gitu. Wah, bersentuh sana batal, bersentuh sini batal. Nah, itu tadi. Allah. Jadi itulah hikmah dibalik kata-kata yang dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian, dan tiada batal wudu menyentuh dengan tepi tapak tangan. Nah, tiada batal wudu dengan menyentuh tepi tapak tangan. Nah, jadi ini ada tepi-tepi tangan, ini kalau seandainya ini yang menyentuh, ini enggak batal. Atau pinggiran-pinggiran jari sini. Intinya mana-mana yang tidak bertemu ketika dilekatkan. Mana-mana yang tidak ketemu ketika dilekatkan seperti ini, itu kalau menyentuh kemaluan maka enggak batal. Nah, mana-mana yang bertemu, itu kalau menyentuh kemaluan maka batal. Nah, itulah dia. Nah, itu tadi. Nah, jadi dulu sempat ada pertanyaan. Jadi kalau ada orang buang air kecil, dia megang kemaluannya begini. Batal atau tidak? Kalau ada orang buang air kecil, pegang kemaluannya begini, batal atau tidak? Ya batal, karena buang air kecil. Nah, jangan ingat membatalkan kelima, lupa membatalkan yang pertama. Itu. Ada orang buang air kecil, megang kemaluannya begini. Oh nggak batal, kenapa? Tepinya yang kena. Ya kan buang air kecil bahasanya. Allah. Dia fokus ke perkara yang membatalkan kelima, lupa yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Allah. Itu tadi. Nah, jadi itu yang membatalkan, tapi itu tadi baru batal kalau seandainya yang disentuh adalah kemaluan manusia. Kalau menyentuh kemaluan hewan maka tak batal. Kalau menyentuh kemaluan hewan tidak batal. Nah, kadang dulu ada orang mau mengetahui ayamnya itu udah ada telurnya atau tidak. Ingat saya dulu. Kelingking tuh dimasukkan tuh ke dubur ayam tadi itu. Kalau itu dilakukan setelah wudu, ya tetap nggak batal. Loh tapi udah nyentuh dubur, tapi yang disentuh adalah dubur ayam, bukan dubur manusia. Tapi kalau seandainya dubur manusia yang disentuh baru batal. Itu pun batasan dubur tadi yang dikatakan halqah, liang dubur. Liang dubur itu yang mana? Yang kita gosok ketika istinja. Nah, itulah yang batal. Ah, itulah yang berkerut-kerut kalau kata Pak Isa tadi. Nah, jadi kalau dua papan duburnya
bahasanya begitulah. Dua papan duburnya, yang kanan dan yang kiri itu kalau disentuh nggak batal. Mana tahu ibu makaikan pampers anak, kadang kan mau tersentuh sampingnya itu. Alah batal aku pegang pula. Enggak, kalau itu nggak batal. Tapi kalau ibu mengistinjakan, mencebokkan anak, itu pasti batal karena pasti liang dubur yang disentuh. Nah, bisa difahami insyaallah. Yang akan datang kita sampai ke pasal fi mujibil ghusli.